Halo Ibu Dewi, apa kabar? Halo Bapak, Alhamdulillah kabar baik. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana perasaan tadi di kelas Ibu? Perasaan yang pastinya di kelas bertemu anak-anak yang setiap harinya membawakan cerita baru Pak. Dan yang pastinya bahagia melihat mereka. Oh iya Bu ya, saya mendapatkan informasi bahwa di kelas Ibu Dewi itu ada salah seorang murid Ibu yang bernama Virgi ya. Dia murid yang berkebutuhan khusus ya. Ya, betul sekali Pak. Iya, boleh Ibu ceritakan seperti apa kondisi murid Ibu tersebut? Baik Bapak, siswa atas nama Virgi ini termasuk siswa luar biasa. Ketika saya mengatakan beliau ini anak yang tidak sama seperti teman yang lainnya, tapi keistimewaannya, kelebihannya banyak. Yang dimana biasanya ketika anak yang tidak sama dengan teman yang lainnya, terkadang tidak mau menulis, tidak mau ini dan itu, terlalu banyak ininya. Tapi saya melihat di dalam diri Virgi ini, kemauannya dia itu besar. Ketika saya memberikan materi di papan tulis, temannya itu sudah pasti menulis. Tapi jangan salah Pak, bukan berarti dia tidak mau menulis. Dia mau menulis, contohnya satu paragraf itu sudah luar biasa menurut saya. Ketika temannya yang lainnya maju membaca, ketika saya memberikan beliau penjelasan ini, Bu, saya boleh nggak membaca? Tanpa saya suruh, tapi dia justru tahu apa yang dibaca, apa materi yang saya berikan. Dia paham. Walaupun saya mencoba tidak memanggil anak tersebut untuk maju, tapi inisiatif di diri beliau, Bu, saya mau maju menulis di sini dan membaca di sini ya. Silakan. Nah, ternyata ketika saya tes, bacaannya luar biasa, Pak. Tulisannya luar biasa. Dikalah-kalah teman yang lainnya ini. Justru tulisannya rapi, walaupun kurangnya mungkin tulisannya tidak sebanyak teman yang lain. Tapi dari melihat tulisannya saja, saya sudah pahami. Oh, istimewa sekali anak ini. Luar biasa sekali anak ini. Dia ingin tahu seperti teman-teman yang lainnya. Dan saya bangga terhadap Virgi, Pak. Luar biasa Bu ya. Ibu sudah menceritakan keunikan dari murid Virgi ya. Nah, kalau menurut Ibu Dewi, kira-kira ada tidak tantangan Ibu pada saat Ibu menyampaikan materi di kelas kepada seluruh muridnya, lalu kemudian bagaimana respon dari Virgi yang tadi Ibu katakan dia unik, dia berbeda ya. Nah, respon Virgi itu seperti apa ketika materi disampaikan di kelas? Oke. Baik Bapak, saya itu mengajar anak-anak itu sesuaikan materinya, keinginannya, minatnya mereka, kesiapannya mereka seperti apa. Lalu saya sampaikan kepada anak-anak, saya jelaskan, mereka memahami. Ketika yang lainnya mungkin saya akan menunjuk peserta didik untuk maju ke depan, untuk anak yang mungkin dia kurang bergaul. Karena kalau yang lain-lainnya seperti contohnya Revan, Pai, Ian, mereka kan selalu minta duluan. Nah, saya sudah hafal dengan mereka, ketika saya suruh maju pasti mereka langsung paham. Tapi saya akan tes contohnya seperti Puja, Ali. Nah, lalu ketika saya belum menunjuk Virgi, dia duluan, Pak. Ibu, saya mau maju. Boleh saya mau menghitung ini? Boleh. Ayo pelan-pelan. Saya bimbing, tapi saya belum memberitahu dulu jawabannya. Kira-kira anak ini paham nggak? Tapi alhamdulillah Pak, tidak beda jauh kok dengan teman-teman yang lainnya. Dia mampu dan dia bisa. Yang penting kita sebagai gurunya memberikan dukungan, memberi support. Ayo, jangan ada yang dibedakan. Mereka ini berhak belajar bersama-sama. Biasa Bu ya. Lalu Bu Dewi, eh, pernah nggak
ada satu kejadian di kelas ya. Virgi kan murid ibu yang berkebutuhan khusus. Bagaimana penerimaan teman-temannya di kelas? Pernahkah ibu melihat suatu pemandangan di mana menurut ibu bahwasannya teman-teman Virgi itu seakan-akan menolak kondisi dan keadaan Virgi? Baik Bapak, kalau tentang itu ketika saya masuk di kelas 3, pertama-pertama kaget juga Pak. Bu Virgi begini, Bu Virgi begini, nggak usah lah begini. Tapi saya selalu setiap hari menanamkan kepada mereka kasih sayang. Virgi itu seperti ini anaknya, kamu kan yang sudah tahu, jadi harus pelan-pelan. Terima, temani dia. Kalau mungkin dulu, Bu, nggak mau duduk di sini, tapi Virgi pengen duduk di depan sama kamu. Tapi kan Virgi ada tempat duduk, Bu. Nggak apa-apa, kasih kesempatan dia duduk di depan bersama-sama. Jadi saya tuh Pak selalu mengajarkan ke teman-temannya Virgi, ayolah sama-sama kita peluk sama-sama, kita belajar sama-sama. Kita ini keluarga. Di kelas ini tidak ada yang ibu bedakan, ibu sayang semuanya. Jadi di balik kekurangannya Virgi itu baik loh, tapi dengan syarat jangan pernah mengganggu dia. Karena ketika Virgi diganggu, dia akan marah. Tapi ketika dia disayang, dia akan lebih lembut dibanding teman yang lainnya. Jadi saya mengajarkan supaya mereka itu saling menghargai, menyayangi, dan alhamdulillahnya sekarang Aliando menerima duduk bersama Virgi, Revan juga mau mengajak bermain bersama-sama. Jadi sekarang sudah tidak seperti ketika saya pertama masuk di kelas 3, Pak. Ya, jadi itu bagian juga tantangan Ibu Dewi ya, ketika berada di kelas 3 bersama dengan murid yang berkebutuhan khusus. Artinya ada sesuatu yang Ibu lakukan untuk mengkondisikan situasi. Jika pada saat itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu Bu ya. Nah, lalu Ibu secara spesifik boleh nggak Ibu ceritakan pernah nggak Ibu melakukan sesuatu yang berbeda ketika menyampaikan materi di kelas Ibu? Artinya sesuatu yang berbeda itu begini, karena Ibu tahu Virgi itu berkebutuhan khusus, tentu mulai dari pemahaman dan lain sebagainya itu kan tentunya berbeda dengan teman yang lain. Ya, betul, Pak. Ada nggak satu praktik baik yang Ibu pernah lakukan di kelas? Baik Bapak, karena kita kan pendidikan inklusif, kita harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita di situ harus lihat dulu materinya, lihat dulu kesiapan anak-anaknya. Tentu antara Virgi dan teman yang lainnya ini kan berbeda. Saya menyampaikan, mungkin teman-teman langsung masuk. Saya menyampaikan ke Mas Virgi harus pelan-pelan Pak. Apakah saya yang mengalah harus ke tempat duduknya? Membersamai dia untuk memberi semangat. Ayo Mas, tulis dulu yuk tanggalnya, harinya. Hari ini pelajaran apa? Judulnya yuk tulis dulu. Poin pentingnya aja Mas, karena ada tulisan di bukunya itu sedikit saja, saya sudah bersyukur Pak. Ketika nanti saya di tempatnya, atau nanti gantian, Bu saya boleh ke depan enggak? Boleh Mas, boleh. Ibu saya mau catat yang ini loh. Ya, tahu enggak ini bacaannya apa? Tahu. Justru dia tidak mengeja Pak, langsung dia sebutkan. Jadi di mana saya itu membedakan antara murid ini dengan ini, supaya dapat pembelajaran yang sama, ketika yang lainnya dijelaskan di depan paham, saya harus mengalah. Ataukah saya yang harus ke tempatnya, atau dia yang punya inisiatif, oh ya saya harus duduk dengan Bu Guru. Seperti itu Pak. Ya, biasa Bu ya, upaya yang Ibu lakukan untuk mengakomodasi kebutuhan Virgi ya. Ibu, apa capaian yang pernah dilakukan Virgi itu yang membuat Ibu merasa puas dan bahagia pada saat itu? Baik Pak, suatu ketika mata pelajaran matematika itu penjumlahan bersusun Pak. Di saat teman yang mungkin untuk ini siswa seperti Intan, Revan, Pak I dia paham.
seperti teman-temannya, seperti Puja, Ali, dia harus berpikir. Tapi ketika Mas Virgi, ayo maju. Iya Bu, hitung dari depan dulu atau dari belakang? Dari belakang. Hitung satu persatu. Saya tes dulu untuk tidak memberitahu dia jawabannya. Tapi untuk materi saya sudah sampaikan. Ketika Mas Virgi maju, di situ dia hitung. 5 ditambah 7, berarti mana yang harus disimpan? 3 ditambah ini, mana yang harus disimpan? Mana yang tidak perlu disimpan? Tapi ketika kita cek bersama-sama jawabannya, teman-teman Revan ini kan yang jago matematika, kira-kira jawabannya teman kamu ini, Virgi, betul tidak? Betul Bu, sudah betul itu ngisinya dari belakang dan jawabannya ke depannya itu sudah betul. Nah itu pencapaian yang luar biasa Pak bagi saya. Ini Virgi loh, bukan teman yang lainnya. Ini anak berbeda, ini anak spesial, tapi dia mampu. Dari segi tulisan dia juga sudah melebihi teman yang lainnya. Kerapiannya mungkin kurang sedikit lagi. Sedikit lagi ketika kita punya kesabaran, semangat, mensupport, kerjasama yang baik, insya Allah bisa. Biasa Bu ya, kesabaran, support, dan kerjasama itu yang bisa saya tangkap dari apa yang Ibu rasakan ketika Ibu pernah mengalami di mana Virgi itu menjadi luar biasa. Nah yang terakhir Ibu yang mau saya tanyakan, kalau saya bertanya kira-kira Ibu Dewi menerima nggak suasana kelas yang seperti itu? Sangat-sangat menerima Pak. Bersyukur di kelas 3 itu anak-anaknya saling menghargai. Ketika dia berbuat salah, Ibu minta maaf ya, Ibu minta maaf ya, Ibu minta maaf ya. Itu yang selalu saya dengar. Jadi saya ingin sekali Pak di kelas 3 ini ketika nanti dia di kelas 4, dia bisa bekerja sama dengan gurunya dan gurunya bisa bekerja sama dengan anak-anak ini. Saya sangat bersyukur bisa masuk di kelasnya mereka, kelas yang mungkin berbeda dengan kelas yang lainnya, memiliki anak yang istimewa, yang bisa bekerja sama. Dan saya bangga bisa membersamai mereka. Itu harapannya Bu ya, luar biasa Ibu. Terima kasih sudah berbagi. Dan Ibu Dewi, perlu Ibu ketahui bahwa diskusi dan percakapan ini saya lakukan. Saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ini terkait dengan penugasan saya di Diklat Pendidikan Inklusif. Terima kasih Ibu ya. Ya Bapak, terima kasih sama-sama untuk kerjasamanya dan selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Bapak, sudah ya Pak.